Uh, Baik, perkenalkan nama saya Felix Adaha. NIM saya 2411143002. Baik, di sini saya akan mengimplementasikan sebuah aplikasi Odoo yang saya pakai. Ada 3 modul, yaitu inventory atau stok persediaan, yang kedua pembelian atau forecast, yang ketiga yaitu sales atau penjualan. Baik, di sini kita langsung saja cara menggunakannya. Baik, di sini saya masuk ke stok persediaan. Baik, di sini saya akan membuat sebuah gudang. Pertama itu kita tekan konfigurasi. Baik, di sini kita tekan gudang. Di sini cara membuat gudang itu kita tekan baru. Di sini ada tampilan nama gudang, terus ada alamatnya atau ada nama singkatnya. Baik, di sini saya sudah membuat nama gudang seperti Simon Store, atau kita ubah aja namanya menjadi Simon Store 01. Baik, jika udah, kita bakalan masuk ke produknya. Baik, di sini saya sudah ada beberapa produk dari gudang saya tadi itu. Baik, gimana cara buat produknya itu? Kita di sini bakalan tekan baru. Kita akan memasukkan sebuah produk. Baik, di sini contohnya saya akan memasukkan produk tentang sepatu Adidas kampus. Baik, di sini saya akan memasukkan fotonya atau gambarnya. Jika udah, di sini ada beberapa tipe produk, yaitu barang atau layanan atau combo. Kita akan memakai tipe produknya barang. Lalu kebijakan penagihan tidak usah. Terus kuantitas di tangan ini kita bikin 20 aja. Terus untuk harga jualnya kita bakalan bisa harga 120. Untuk pajak penjualannya kita tidak memakai pajak. Untuk pajak pembeliannya kita tidak juga memakai. Baik, untuk modalnya kita bikin saja 90. Untuk kategorinya kita tidak memakai, dan untuk referensinya tidak kita memakai. Terus setelah sudah, kita bakalan tekan produk. Baik, di sini ada tampilan sebuah produk. Terus kita langsung saja masuk ke pembelian. Baik, di sini kita bakalan mengorder atau membeli sebuah produk kita customer. Baik, di sini kita tekan order. Kita tekan order pembuat pembelian. Lalu jika udah, kita akan membuat baru. Di sini kita akan memasukkan pemasok. Tadi kita bikin namanya Simon Store. Terus untuk produknya kita tambahkan produk yang sepatu Samba tadi. Kita masukkan, kita cari sepatu
Adidas Campus. Baik, untuk kuantitasnya kita akan kasih 3. Untuk harganya tadi kita bikin di harga 140, dan untuk jumlahnya itu 420. Ini 3 buah sepatu. Baik, jika udah tampilannya ini kita cek dulu. Untuk jumlah pajaknya tidak ada, totalnya 420. Jika udah kita tekan konfirmasi order. Baik teman-teman, jika udah di sini ada tampilan order pembeliannya, kita cek dulu apakah udah sesuai dengan harganya, dengan jumlahnya, kuantitasnya. Baik, di sini kita kembali lagi ke stok persediaan atau inventory. Baik, di sini kita akan tekan penerimaan. Baik, di sini kita akan melihat dari pembelian tadi. Kita tekan yang hari ini. Di sini ada produknya yang tadi, sepatu Adidas Campus. Lalu untuk kuantitasnya tadi kita bikin 20. Lalu jika udah, kita tekan validasi. Jika di sini ada tampilannya, jika udah, kita bakalan kembali lagi. Di sini kita bakalan lihat produknya. Di sini kita tekan kuantitas tadi itu. Di tangan kita ada 40 unit. Baiklah, kita langsung masuk ke penjualannya. Untuk penjualannya ini kita mengetahui seorang customer membeli produk kita. Baik, untuk diketahui, saya akan membuat order. Di sini tekan order. Di sini kita tekan baru. Untuk nama pelanggannya di sini kita bikin saja Wati. Terus untuk produknya kita tambahkan produk yang tadi, sepatu Adidas Campus. Di sini kita lihat untuk harganya 140. Tadi kita membelinya 3 buah. Di sini setelah udah kita tekan konfirmasi. Di sini kita cek lagi apakah sudah benar yang dibeli oleh Wati tadi, apakah banyak yang dibelinya oleh Wati, berapa, terus harganya udah cocok, untuk jumlahnya udah cocok. Baik, di sini kita melihat baik, jika udah, kita lihat apakah pelanggannya sudah sesuai dengan yang dibelinya. Kita tekan stok persediaan. Baik, di sini kita lihat Wati membeli sepatu tadi, kita lihat sesuai atau tidak. Baik, di sini ada produknya tersedia atau tidak. Kita lihat keterangan di sini. Ketersediaan produknya tersedia, berarti produknya itu tersedia. Jika udah tersedia, kita tekan validasi. Baik, jika udah, kita kembali lagi ke penjualan. Baik, di sini ada tampilannya si Wati. Dia yang tadi itu membeli
sepatu Adidas kampus. Baik, kita tekan langsung saja. Baik, di sini ada tampilan order penjualan. Kita buatkan fakturnya. Baik, di sini ada buatkan fakturnya. Kita tekan aja faktur reguler, buatkan draft. Lalu jika udah, kita di sini kita cek lagi apakah udah sesuai dengan banyak yang dibeli, harganya sama jumlahnya. Jika udah, kita tekan konfirmasi. Baik, kita udah ada di tampilan faktur pelanggannya. Lalu kita langsung saja bayar. Jika udah bayar, kita memakai jurnal bank aja, langsung kita claim payment. Baik, di sini udah selesai ya, pembayarannya udah lunas ya. Baik, kita lihat produknya apakah unitnya berkurang dari yang dibeli Wati tadi. Kita tekan produk. Baik, di sini di tangannya maksudnya tuh tadi ada 40 unit, sekarang 37 unit. Baik, berarti itu stoknya itu berkurang ya. Baik, setelah kita membuat stok persediaan, pembelian, penjualan, selanjutnya kita akan masuk ke modul produksi. Di sini saya akan memproduksi sebuah baju kaos vintage. Di sini untuk unitnya atau di tangannya itu ada 22. Di sini saya mempunyai bahan-bahannya seperti tinta printer itu di tangannya ada 18 unit, untuk benangnya 18, dan untuk baju kaosnya, baju kaos polosnya ada 18 unit. Baik, di sini kita langsung saja masuk ke modul produknya. Baik, di sini pertama kali kita akan membuat produknya. Kita tekan baru. Setelah itu kita akan memasuki produk yang ingin kita bikin. Setelah sudah, kita membuat produknya satu saja untuk bahan-bahannya, bahan-bahan produk yang ingin kita bikin. Contohnya tadi seperti kaos polos itu kita mengkonsumsi 1 unit saja. Lalu kita tambahkan lagi benang kain itu 1 saja. Terus cinta itu kita 1 saja. Setelah udah, baru kita tekan konfirmasi. Baik, di sini ada tampilannya. Kita memproduksi 1 kaos vintage, yaitu untuk produknya, bahan-bahannya itu kaos polos itu tersedia keterangannya sama benang kain tersedia, tinta printer tersedia. Untuk konsumsinya 1 saja. Baik, setelah udah, kita tekan mulai. Setelah udah mulai, kita tekan produksinya. Baik, di sini tampilannya udah berhasil ya. Coba kita lihat apakah berkurang ataukah bertambah produksinya. Kita tekan produk. Baik, di sini tadi kaos Nike vintage-nya ada 22 di tangan atau unit, sekarang ada 23. Untuk bahan-bahannya ini berkurang dari 17 tadi 18, ini juga berkurang, benang kain juga berkurang. Baik, selanjutnya kita masuk ke modul website atau membuat website perusahaan kita. Kita keluar dulu, kita masuk ke halaman website. Baik, di sini saya sudah membuat websitenya. Di sini saya akan mencoba mengeditnya saja ya. Kita edit, kita tukar di sini fitur-fiturnya. Kalau bagi teman-teman yang ingin menukar, di sini ada beberapa fitur atau gambar-gambar yang bisa saya tukar. Saya ingin bertukar, tekan aja kolom. Untuk tukarnya kita tekan ini.
dia bakalan bertukar otomatis. Lalu kita tekan simpan. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke modul karyawan. Itu bagaimana kita sebuah perusahaan kita harus mempunyai karyawan, kita harus membuatnya. Kita tekan masuk ke modul karyawan. Baik, di sini ada beberapa saya sudah buat karyawan saya, yaitu 1 orang Ucok. Di sini saya akan menambahnya 1 lagi membuat karyawan. Kita tekan baru. Baik, di sini saya nama karyawannya contohnya Budi. Di sini kita akan membuat Gmailnya Budi, kedua Budi Santono. Untuk nomor teleponnya kita bikin 8. Untuk nomor HP-nya kita bikin 0852. Baik, jika udah, kita kasih di depan terminnya itu kita kasih dia di bagian administrasi. Untuk jabatannya kita kasih karyawan. Untuk manajernya itu saya sendiri, yaitu Felix. Untuk lokasinya itu, lokasi kerjanya itu berupa toko. Saya tuh membuat perusahaan. Untuk jadwalnya, dia hari Senin itu dia menjaga di toko sampai hari Jumat, dan untuk di hari Sabtu dia di rumah sama Minggu. Baik, jika udah, kita langsung tekan buat pengguna. Kita tekan simpan. Baik, jika udah, ini adalah struktur organisasi saya. Supaya lengkapnya kita tekan bagan lengkap. Baik, di sini adalah karyawan saya mempunyai 2 karyawan, yaitu Budi dan Ucok, dan saya sendiri manajernya. Baik, selanjutnya lanjut ke modul armada. Untuk armada ini kita harus mempunyai sebuah mobil atau kendaraan. Di sini saya sudah mencoba tadi armadanya, permintaannya. Kita tekan buat baru. Untuknya di sini saya akan membuat model, misalnya Avanza. Avanza misalnya produksi Tesla itu misalnya Toyota. Lalu kita simpan. Untuk platnya itu kita kasih BA. Untuk pengemudinya itu kita tadi mempunyai 2 karyawan, yaitu Budi. Kita bikin dia Budi. Untuk minggu berikutnya kita bikin Budi. Dan untuk tanggalnya kita bikin 28. Dan untuk kategorinya tidak usah, tanggal lahirnya tidak usah. Lalu setelah udah, kita terapkan pengemudian. Baik, di sini sudah ada tampilannya. Kita tekan apakah berhasil. Baik, di sini sudah ada tampilannya. Di sini ada 2 orang tadi. Di sini ada Budi dan Ucok. Baik, selanjutnya untuk modul pos, di mana
perusahaan saya itu harus mempunyai pos atau modul pos. Kita lalu membuat buka pendaftaran, lalu kita tekan aja. Di sini kita mempunyai task opening atau kita hari ini pendapat kita masih nol. Untuk mendapatkannya, untuk kita harus membuka pendaftaran. Setelah itu udah tampilan di sini, lalu kita pelanggan itu membeli barang kita. Contohnya seperti maju ini saja, pelanggan atau customer membeli ukuran L, kita tambahkan. Dia membeli baju, kita bikin 5 saja, kita tekan pembayaran. Lalu untuk pembayaran itu ada kas, ada kartu atau pelanggan. Sekarang saya bikin kas saja. Untuk kembaliannya 0 rupiah. Terus setelah udah selesai kita tekan validasi. Di sini ada tampilannya pembayaran berhasil dan ini ada struk pembayarannya. Jika teman-teman ingin membuat buat pesan baru, lakukan kayak seperti tadi. Baik, untuk modul selanjutnya yaitu akuntansi, yaitu kita bisa melihat isi laporan dari perusahaan kita. Contohnya kita tekan dulu, contohnya kita melihat laporan neraca keuangannya. Di sini akan ditampilkan oleh sebuah perusahaan. Terus laporan rugi juga ditampilkan. Dan untuk akuntansi ini yang dibeli oleh customer kita. Terus untuk selanjutnya modul survei ini contohnya kita bikin baru kepuasan pelanggan itu kita bikin puas dengan kami. Lalu untuk kita tambahkan pertanyaannya, tujuan kita tambah pertanyaannya. Lalu untuk kita tambah jawabannya, kita kasih yes, terus no. Setelah itu kita simpan. Untuk bahasanya bahasa Indonesia. Terus kita lihat apakah surveinya jalan atau tidak. Di sini udah ada apakah Anda puas dengan yang kami. Lalu kita tes dulu apakah berfungsi. Di sini katanya apakah Anda sudah puas dengan yang kami. Kita mulai survei. Ini di sini ada jawaban yes atau no nya, kita tekan yes. Nah, udah. Lalu baik, itu aja dari 10 modul saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.